SBY. SBY. Pak, sebentar Pak. Ya, 5 menit. Acara dulu. Iya, iya, boleh Pak. Pak, ya. Pak. Pak. Ya, sehat Pak. Sebentar aja Pak. Gimana Pak? Ya gimana Pak? Ya, saya tentunya turut berbahagia dan bersuka cita malam hari ini. Saya juga bersama keluarga dan para sahabat menghadiri peringatan ulang tahun Miss Mary Riana yang ke-45 tahun, tetapi juga selain itu saya juga ingin berikan support karena Mary Riana Education kita harapkan bisa melantai di bursa efek Indonesia dan tentunya menjadi sebuah model bisnis yang juga menghadirkan inspirasi luas terutama di sektor pendidikan karena masyarakat Indonesia khususnya generasi muda, anak-anak kita juga perlu terus ditingkatkan. Human capital adalah merupakan aset yang sangat penting bagi negara ini. 45 tahun saya hidup di dunia ini. 45 tahun yang lalu orang tua saya memberikan nama saya Ria. Saya tunjukin foto jadulnya. Biar Anda bisa lihat Mary Riana waktu kecil tuh seperti apa sih. Ya, ini saya ketika lahir dan waktu itu mama papa selalu bilang, Ria, kamu tuh dinamain Ria karena kamu membawa sukacita di hidup papa mama. Dan itu juga merupakan doa yang selalu saya bawa, semoga bukan hanya membawa sukacita di keluarga, tapi selalu membawa sukacita dimanapun saya berada selama hidup saya. Dan kebetulan nama baptis saya juga Mary, Maria, tapi dalam bahasa Indonesia ditulis M-E-R-R-Y. Yang dalam bahasa Inggrisnya artinya juga kegembiraan, sukacita. Jadi bagi saya itu adalah dua doa yang selalu saya kenang dan selalu menguatkan hati saya sepanjang hidup saya. Bahwa Mary itu bukan hanya sekedar sukacita, tapi sebuah cahaya di tengah kegelapan, sebuah harapan di tengah keputusasaan dan kebimbangan, dan untuk selalu bangkit dan menjalani hari dengan rasa syukur. Bagi saya itulah doa dari orang tua yang akhirnya selalu saya pegang teguh selama proses hidup saya. Hari ini saya bukan hanya merayakan ulang tahun, tapi saya ingin merayakan proses hidup yang sudah saya lalui setiap musim dalam hidup saya. 45 tahun ada banyak pembelajaran hidup, tapi kalau saya bisa sharing, satu hal yang sungguh-sungguh mengubah hidup saya adalah ketika saya menyadari bahwa it's not that everything happens to me, but everything happens for me. Ketika saya memahami bahwa apapun yang hidup ini terjadi, itu sebenarnya bukan terjadi kepada saya, tapi terjadi untuk saya. Kalau saya memahami seperti itu, berarti alangkah bersyukurnya saya bahwa saya punya Tuhan yang menciptakan saya, yang selalu memikirkan setiap langkah dan selalu memberikan apapun juga untuk kebaikan saya. Dan menurut saya itu bukan hanya hidup saya saja, di hidup kita semua pun seperti itu. Tentu saja ketika semua yang dihadapkan ke kita itu terjadi untuk kita, berarti itu termasuk hal-hal yang kita rencanakan maupun hal-hal yang kita rencanakan tapi tidak berjalan sesuai yang kita rencanakan. Itu termasuk orang-orang yang hadir di hidup kita maupun orang-orang yang akhirnya pergi dari kita. Itu termasuk hal-hal yang unexpected, gak pernah kepikiran, gak pernah terbayang, tapi akhirnya Tuhan izinkan terjadi. Salah satu hal yang selalu menguatkan saya adalah apapun itu yang terjadi, Tuhan gak pernah menjanjikan bahwa tidak akan kesulitan, tapi Tuhan akan selalu menjanjikan akan ada penyertaan. Dan semuanya akan selalu baik kalau kita sungguh-sungguh percaya kepada apa yang menjadi rencananya.